Okay guys, welcome back to my channel, Sigit Juliadi, in the segment of Learn English with Mr. Y. And yeah, I would like to say I'm really sorry because mungkin kalian nunggu ya. Tumben nih udah hampir seminggu kok nggak ada updatean, kok nggak ada upload. Because I was very busy. I have a little bit something to do. Okay, so in this segment, we're gonna learn about conditional sentence. So what is conditional sentence? So I'd like to tell about it to you. But before we're going to the material, I'd like to say thank you buat kalian yang udah nonton podcast aku, yang udah subscribe, juga like, dan yang belum, please press subscribe button, it is free for you. Dan juga share ke teman-teman yang lain kalau podcast ini bermanfaat. Okay guys, so I'm back again. Jadi kita sekarang belajar mengenai conditional sentence ya. Apa sih conditional sentence tuh? Jadi conditional sentence itu adalah sebuah kalimat pengandaian ya. Jadi if clause ini digunakan untuk mengungkapkan keinginan atau harapan atau berandai-andai, dan kemungkinannya ini bisa terjadi, bisa juga emang nggak terjadi gitu ya guys. Nah, rumus utamanya adalah if plus condition dan juga consequence, atau bisa dibalik. Jadi consequence dulu baru if plus condition. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa si conditional sentence ini adalah kalimat yang mempunyai dua klausa ya. Nah, yang pertama itu adalah klausa dengan if atau if clause. Dan yang kedua adalah klausa inti atau main clause. If clause menerangkan bahwa kalau terjadi akan menyebabkan sesuatu atau akan menghasilkan suatu konsekuensi. Nah, sedangkan main clause digunakan untuk menerangkan konsekuensi itu sendiri. Nah, langsung aja kita ke type-nya ya, atau tipe-tipenya. Nah, di sini ada yang disebut dengan conditional type 0, type 1, type 2, and type 3. Nah, apa sih itu? Nah, untuk conditional sentence type 0 ini penggunanya masih relatif gampang ya. Kalau kita sederhanakan di dalam bahasa Indonesia, maka penggunaannya gini. Jika titik-titik, maka akan titik-titik gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, rumusnya adalah if plus simple present, kemudian simple present. Atau dibalik, simple present plus if plus simple present. Nah, contoh kalimatnya adalah if it rains, the grass gets wet. Nah, gitu ya. Jadi jika hujan, maka rumputnya basah gitu ya. If it rains, the grass gets wet. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa dibalik. The grass gets wet if it rain gitu ya. Rumput ini akan basah loh kalau hujan. Nah, itu ya. Jadi contoh conditional sentence type 0. Nah, kemudian lalu kita ke conditional sentence type 1 atau tipe 1. Nah, conditional sentence type 1 ini penggunaannya juga relatif masih agak gampang ya. Karena gini. Jadi kenyataan yang menyatakan pengandaian dan kemungkinannya ini akan bisa terjadi di masa yang akan datang. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau kalian menggunakan pengandaian ini, kemungkinannya bisa terjadi di masa yang akan datang. Jadi rumusnya if plus simple present, kemudian present future, will. Atau bisa dibalik ya. Jadi present future plus if simple present. Nah, contohnya, if you tell her the truth, she will forgive you. Nah, jadi if you tell her the truth itu adalah
if clause-nya ya. Jika kamu mengatakan kepadanya yang sejujurnya, she will forgive you. Dia akan memaafkanmu. Nah, kemungkinan ini pasti terjadi karena kamu akan mengatakan yang kamu mengatakan yang sejujurnya gitu. Dan efeknya atau main clause-nya bahwa kamu akan dimaafkan oleh dia atau dia akan memaafkan kamu. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah if I win the lottery, I will take you to Bali. Nah, jika aku memenangkan lotre, aku akan mengajakmu ke Bali gitu. Nah, kalimat ini akan terjadi kalau seandainya dia memenangkan lotre itu gitu. Tapi dia pasti mengikuti event itu supaya dia memenangkan si lotre itu gitu ya. Tapi untuk kejadian dia mengajak atau enggaknya, nah kalau memenangkan ya otomatis dia mengajak gitu ya, mengajak kamu ke Bali. Tapi kalau enggak ya enggak akan. Tapi event ini pasti terjadi gitu, event untuk mendapatkan si lotre ini. Oke, let's move on to the type 2. Nah, jadi conditional type 2 ini adalah kalimat yang kecil kemungkinannya terjadi atau bahkan tidak mungkin. Jadi type 2 ini lebih tepatnya untuk menyatakan impian atau angan-angan ya, atau kalau dalam sederhananya menghayal. Nah, ini kalimat hayalan. Ini kalau kalian ingin menghayal, kalian bisa menggunakan conditional type 2. Nah, rumusnya adalah if plus past tense, lalu past future. Kemudian bisa juga dibalik, jadi past future dulu, if lalu past tense. Nah, contohnya, if I became a president of this country, I would pay more attention to the teachers' prosperity. Ya. Jika aku menjadi presiden di negara ini, aku akan memberikan perhatian lebih pada guru-guru ya. If I became a president, I would. Nah, jadi kemungkinan nggak terjadi gitu atau kecil ya, mungkin bisa terjadi ya kalau yang ngomongnya ini misal anak-anak gitu ya. Jadi yang masih mempunyai more chance gitu buat menjadi presiden gitu. Tapi kalau yang ngomongnya misal orang-orang yang tua gitu, maksudnya orang-orang yang emang udah umur atau yang ya mungkin nggak ada kemungkinan gitu, mungkin ini hanya sekedar hayalan gitu ya. Andai aja aku jadi presiden di kota ini, di negara ini. Atau contohnya nih, misalkan aku seorang tunanetra ya. Aku bilang, if I became a pilot, I would fly all day. Nah, jika aku menjadi seorang pilot ya, aku akan terbang sepanjang hari. Nah, otomatis it is impossible for me because I am visually impaired. Nah, seperti itu ya contohnya untuk kalimat conditional sentence type 2. Jadi lebih ke hayalan atau berandai-andai yang berangan-angan, mungkin tingkat dewa. Oke, kemudian kita move on to the last ya. Jadi type ini maksudnya conditional type 3 ya. Nah, di type 3 ini kita berandai-andai kepada hal yang udah terlanjur terjadi gitu, atau bentuk regret gitu ya, penyesalan. Nah, rumusnya adalah if plus past perfect kemudian future perfect, atau bisa dibalik menjadi future perfect plus if plus past perfect. Nah, contoh kalimatnya adalah if I had studied harder, I would have got a better job. Jika saja aku belajar lebih giat, mungkin aku akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Nah, ini kan penyesalan karena emang dulunya si orang ini nggak belajar harder gitu. Jadi dia ya seperti itu gitu. Jadi if I had studied hard, I would have got a better job, kan seperti itu. Jadi kalimat yang penyesalan, kalau aja aku nggak kayak gini, atau kalau aja dulu aku kayak gini, mungkin aku bisa kayak gini. Nah, itu ya. Oke,